Halo guys, oke sekarang kita berbagi cara mengatur Android Autofill Apps yang suka matiin aplikasi di HP kita demi menghemat baterai dan data. Yuk ikuti apa aja settingannya. Pertama kita akan masuk ke setting. Oke, di dalam setting ini kita akan buka menu baterai ya. Buka menu baterai. Kemudian di dalam ini banyak banget menu. Kita masuk ke status. Ya, di sini keterangannya penggunaan aplikasi kita masih oke dalam menggunakan baterai. Kita masuk ke Power Master. Nah, di dalam Power Master ini banyak pengaturan. Kita masuk ke setting dan kita cek di sini ya, cek satu-satu. Clean up in suspend ini akan menghapus aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang kalau di on kan ketika HP mati atau HP tidak lagi dipakai. Dan di bawahnya juga banyak settingan yang lain dan kalian bisa otak-atik di situ. Kemudian pengaturan yang ada di bawah, Auto Start Manager, ini mengatur fitur aplikasi Auto Start. Preloaded ini aplikasi-aplikasi bawaan. Nah, kalian juga bisa sortir dari sort by allow atau deny, diizinkan atau ditolak Auto Start aplikasinya. Jadi Auto Start aplikasi ini aplikasi bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, kemudian kita cek ke settingan lainnya. Restore initial itu nanti kita bisa ngembaliin pengaturan awal. Nah, karena saya butuhnya WhatsApp sama WhatsApp bisnis, jadi di sini saya centang. Dengan yang lain boleh dimatikan auto startnya. Itu tergantung kebutuhan kita. Jadi kalau kalian ada aplikasi yang nggak mau di auto kill, silakan dicentang. Termasuk ke aplikasi-aplikasi lainnya, yaitu recent installed ini aplikasi-aplikasi yang baru diinstal. Sedangkan kalau mau lihat seluruh aplikasinya di downloaded ya, aplikasi yang kalian download sendiri. Kalau preloaded bawaan HP. Oke. Nah, terus kita cek di battery modes, menu battery modes. Itu di sini ada pilihan mode baterai. Jadi silakan pilih balance saja, karena power saving dan super saving otomatis juga akan membunuh aplikasi-aplikasi yang ada di belakang. Next, ke battery saving option. Nah, di battery saving option ini juga kalian perlu cek nih satu persatu. Nah, untuk menunya ada stop unnecessary apps, ini buat matiin aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan yang bisa dimatiin, ini tampil di sini. Kemudian menu yang lain adalah apa dulu ya? Ini allow. Jadi kalian juga bisa ngikutin sih settinganku yang ada di sini. Next, battery care. Ini lebih ke apa sih, kayak pengaturan ampere ketika kalian ngecas. Jadi merawat umur baterai. Bukan keawetannya ya. Jadi baterainya umurnya lebih lama aja. Nah, adaptive battery ini perlu kalian cek di restricted apps. Itu ada satu yang saya restrict, itu Photo Service. Jadi saya nggak mau dapat auto update. Saya masih pengen di Android 9. Oke, next. Nah, battery draining apps ini kalau misalkan ada aplikasi yang berjalan dan terdeteksi menghabisi baterai, boros baterai, dia akan auto dimatikan oleh sistem. Oke, next ke menu berikutnya. Di sini ada menu yang lain. Oke, kayaknya nggak ada lagi sih. Udah itu. Nah, oke, kita masuk ke settingan yang lain. Habis ini kita akan masuk ke settingan advance. Nah, bener yang di mana sih? Iya, di advance. Kemudian kita masuk ke mobile manager dulu ya. Kita masuk ke mobile manager dulu atau kemana? Oh iya, kemana mobile manager dulu. Terus kita akan lakukan cek data usage. Ini juga di sini juga ada pengaruhnya juga ke pembunuhan aplikasi. Nah, kalian bisa cek di dalam sini. Oke,
Kalau di sini lebih ke penggunaan datanya sih, lebih ke penggunaan data. Jadi aplikasi mana yang boleh menggunakan data WiFi atau GSM, seluler maksudnya. Nah, di data saver ini juga bisa diatur aplikasi-aplikasi mana yang berhak untuk menggunakan data tanpa batas. Kalian bisa lihat settingan saya di sini juga. Nah, di sini nggak semua aplikasi muncul sih. Nggak semua aplikasi muncul di sini. Jadi kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Oke, next menu itu data saver tadi udah. Aduh, ngeblur. Bentar. Oke. Ini data saver yang tadi unrestricted data ya. Di sini silakan dipilih aplikasi yang kalian butuhkan, kasih unrestricted aja. Next ke memory cleaner. Memory cleaner ini lebih kayak pembersihan memori. Nah, ini juga kalau misalkan recent apps-nya itu apply to clear all, itu kalian clear recent apps, ini dibunuh juga nih di sini kalau kalian on kan semua. Nah, saya lebih memilih on kan semua sih, tapi tetap ada yang saya kunci, tetap ada yang saya pertahankan tuh, kayak Lucky Patcher itu saya pertahankan, terus Magis, WhatsApp Business karena saya butuh untuk keperluan kerja. Jadi jangan sampai WhatsApp Business dimatikan, Android bisa berabe. Oke, next create shortcut enggak. Kita balik ke clean up. Nah, clean up ini lebih ke bersih-bersih sih, ke bersih-bersih sampah. Oke, kita masuk ke menu berikutnya. Nah, itu tadi Mobile Manager. Sekarang kita masuk ke Power Master lagi, seperti yang tadi ya. Kalau yang menu Power Master yang sudah kita atur tadi sama persis. Oke, battery mode, terus battery saving option, terus ada juga battery care. Oke, kita ke section yang lain. Oh enggak, ini safeguard beda. Nah, settingan lain sebenarnya udah mulai menjauh nih dari soal pembunuhan aplikasi. Yang ini cuma buat optimasi supaya ketika kita menjalankan aplikasi bisa lebih cepat loading awalnya. Oke. Nah, sorry agak ngeblur. Oke, di sini settingannya saya default sih. Dan sistem juga bisa mempelajari tadi ya soal yang tadi. Oke, kita lanjut ke menu yang lain. Ada apa lagi nih? Saya agak lupa sih. Coba bentar. Di menu advance itu kayak settingan apa ya? Settingan ya, pocket mode juga saya butuh sih sebenarnya. Karena saya sering masukin ke tas. Oke, yang lain screen recorder enggak. Screenshot juga enggak, tapi ini settingan saya tadi ya, boleh ditiru silakan. Apalagi ya yang lain. Nah, kita masuk ke developer option deh, coba. Ya, masuk ke sebentar, selain developer option. Oke, developer option, terus scroll ke bawah, nanti di situ ada juga pembatasan aplikasi. Nah, itu don't keep activities tolong dimatikan saja. Terus background access limitnya standar limit. Oke, jangan pilih no background process. Nah, kita di sini juga bisa background check. Oke. Ini bisa kalau kalian matikan ya mati aplikasinya, nggak berjalan di background. Terus kita klik di standby apps. Ini kita bisa melihat aplikasi-aplikasi standby. Dari statusnya ada yang jarang standby, ada yang nggak pernah standby, ada yang sering standby, ada yang sedang aktif. Oke, kalian bisa setting juga di sini. Oke, terus untuk menu yang lain, bentar, saya lupa ingat. Kita masuk ke security dulu, coba.
security ini kayaknya udah sih ya, tapi saya agak lupa ingat. Kita coba cek lagi settingan-settingan yang sudah. Settingan apa lagi ya, coba kita di application mana sih ya, kayaknya di permission deh. Settingan permission mana ya, saya coba cari settingan permission dulu. Ini mana settingan permissionnya, soalnya di settingan permission tuh ada, kita search aja deh. Aduh ngeblur kameranya bukan HP-nya. Di mana ya setting permission apps? Bentar guys, sabar ya guys, bentar. Coba kita ini aja, search aja apps. Aduh ngeblur lagi, ngeblur lagi. Fokus dong coy. Iya, app. Ini dia app permission. Nah, kita buka menu app permission. Nah, di sini juga ada nih setting terkait sama pembunuhan aplikasi oleh sistem Android. Oke, sini masuk ke menu ini special apps. Kemudian ada di atasnya battery optimization. Nah, di sini kalian bisa ngatur lagi nih soal battery optimization untuk setiap aplikasi. Di sini listnya ada list not optimized. Terus ada juga yang all apps. Kita pilih all apps, terus dicek satu persatu. Nah, di sini bisa kalian cek satu persatu apakah setiap aplikasinya itu di-optimize baterainya, pemakaian baterainya oleh Android, atau tidak di-optimize. Kalau tidak di-optimize berarti dia bebas menggunakan baterai alias bikin boros juga, tapi tidak dibunuh oleh sistem Android. Nah, gitu sih guys dari settingan yang battery optimize ini. Oke. So, nah gitu sih guys dari settingan special app access untuk battery optimize. Nah, untuk menu yang lain kayaknya apalagi ya, coba kita lihat. Ada apa lagi? Oke, settingan lainnya kita cek di permission yang lain. Default apps kayaknya bukan. Terus apalagi ya? Wait. Soalnya saya cek satu persatu juga. Nggak di satu tempat sih tempatnya soalnya. Untuk masalah pembunuhan aplikasi ini. Oke. Ini storage manager. Lebih baik kalian on kan supaya kalian bisa free up space, bisa bersih-bersih sampah. Terus app level permission. Ini juga settingan-settingan yang bisa kalian utak-atik ya, bisa kalian coba-coba ya. So, itu dia guys settingan-settingannya yang bisa kalian utak-atik dan coba-coba, silakan dieksplor sendiri. Dan dari settingan-settingan tadi adalah settingan-settingan advance yang memang agak-agak tersembunyi, tapi bisa jadi solusi dan bisa jadi wawasan buat setting-setting secara mendalam sistem Android kalian, khususnya di ROG Phone 2. Udah itu aja dulu berbagi kali ini. Thank you for watching dan sampai jumpa.